Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah, merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat Nats pembimbing dalam ibadat Minggu Paskah hari ini itu diambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Khotum dan salam. Persekutuan ibadat hari Minggu Paskah ini berlaku atas kehendak dan pertolongan Allah Bapa yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang atas maut. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Lakukan Kidung Jemaat nomor 188, ayat yang pertama, 4, dan 6. Kristus bangkit, soraklah.
sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Raja agung terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang bakal, haleluya. Puji-pujian, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mazmur 68 ayat yang ke-20. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah bangkit. Haleluya, haleluya, Dikau yang bangkit, maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turunlah sorga, putih cemerlang, kubur Dia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit, maha mulia,
Jemaat silakan duduk. Dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, demikian jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, marilah kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami semua memuji Engkau karena penggenapan janji anugerah-Mu yang menyelamatkan. Sebagai gereja kami belum sungguh-sungguh hadir dan mewujud menyatakan anugerah keselamatan Yesus Kristus dalam kerja dan pelayanan kami. Ampunilah segala tidak sanggup kami, ya Tuhan. Serta berbaharulah kami dalam Yesus Kristus yang telah bangkit untuk kami. Mari kita sambut dengan pujian dari nyanyian jemaat, klik nomor 386, bukan dengan barang fana. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah
Jemaat undang berdiri. Dengarkan dan terimalah berita anugerah Allah. Marilah kita bersyukur dan bersukacita karena kasih Allah yang besar telah sedang dan terus berlaku dalam dunia ini. Tuhan Yesus berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2, Ajaib benar anugerah dan ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jemaat silakan duduk. Jemaat, sebelum kita masuk pada pembacaan Alkitab, mari kita awali dengan doa. Kami sadari ya Tuhan bahwa maut sudah dikalahkan. Yesus yang mati telah bangkit mematahkan segala kuasa iblis. Sungguh ini merupakan sesuatu hal yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus setelah kami menghayati sengsara dan kematian anakmu Yesus Kristus, ini kami bersyukur karena kebesaran-Mu melampaui kuasa manapun yang ada di alam semesta ini. Ya Tuhan, firman-Mu yang telah menjadi manusia saat ini, di hari Paskah yang penuh dengan kemenangan. Kami umat-Mu datang bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mau membaca, mendengarkan kebesaran, kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami tidak layak, tetapi kasih dan kuasa-Mu telah menghimpunkan kami dalam persekutuan ibadat ini. Karena itu kami mohon penyertaan dan perkenan-Mu agar kami layak menerima dan memahami kebenaran firman-Mu yang sesungguhnya. Siapkan hati dan pikiran kami, serta tuntun hamba-Mu agar pemberitaan firman-Mu saat ini akan semakin menjadikan kami semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam
Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kematian. Terpujilah Kristus. Selamanya, amin. Ya, shalom. Selamat Paskah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita imani bersama bahwa Yesus yang mati pada hari yang ketiga, Dia boleh bangkit dari antara orang mati, dan itulah yang boleh kita rayakan pada hari ini. Dan Dia telah memberikan kemenangan dan hidup bagi kita, bagi saudara dan saya yang ada saat ini. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara, sekalipun di tengah-tengah suasana yang sangat-sangat mencekam dalam kehidupan berbangsa dan negara karena virus corona ataupun COVID-19, apakah kebangkitannya telah mengubah akan kehidupan kita? Telah membangkitkan semangat dalam diri kita yang ada di dunia ini untuk terus punya style, punya gaya hidup sebagai orang percaya, sebagai gereja yang percaya kepada Kristus yang telah berkorban, mati. Tetapi dengan jelas dikatakan pada hari ketiga Dia bangkit dan memberikan kemenangan, memberikan kehidupan bagi kita. Dan kita melihat saudara-saudara, Bapak Ibu, inilah merupakan salah satu keunikan yang dimiliki oleh pribadi Yesus, yang tidak dimiliki oleh pribadi-pribadi manapun juga, baik tokoh agama, tokoh sejarah, yang dikatakan dia pada mati pada hari Jumat dan pada hari yang ketiga, tepatnya pada hari Minggu, dia bisa bangkit. Dan inilah merupakan salah satu keunikan yang dimiliki oleh Yesus. Dia bukan hanya manusia, tetapi Dia juga adalah Allah itu sendiri. Nah, karena Dia adalah Allah, Dia bukan hanya melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa, tetapi Dia juga bisa menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara, pertanyaan dan pergumulan ini ternyata yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, bahwa mereka beriman kepada Kristus sehingga mereka dapat mewujud nyatakan kepercayaan itu dengan terus membangun ritual ibadah yang begitu dalam, tetapi juga mewujudkan kasih Kristus secara nyata dalam kehidupan bersama-sama yang ada saat itu. Artinya di dalam ada persaudaraan kasih yang nyata yang mereka wujudkan dalam hidup bersama untuk saling berbagi, saling menopang. Dan inilah saudara-saudara merupakan nilai-nilai iman dalam Kristus yang nampak dalam kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Dan kondisi ini juga lah yang ternyata membuat Rasul Paulus boleh merasa bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dalam perkembangannya, konteks pembacaan kita saat ini, seolah-olah ternyata ada perubahan pemahaman yang kelihatan dalam kehidupan jemaat yang ada di Kolose saat itu. Saudara-saudara, upacara ibadah menjadi hal yang utama, sangat penting bagi mereka. Mungkin tidak ada kata tidak untuk tidak beribadat di jemaat Kolose yang ada saat itu. Dan mereka menjadikan ibadat sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, satu-satunya di tengah-tengah kehidupan mereka yang ada. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya diikat dengan aturan-aturan, larangan-larangan yang sungguh-sungguh sangat menyesatkan bagi orang-orang yang ada di Kolose.
Tradisi dan kebudayaan sangat mempengaruhi akan kehidupan iman rohani orang-orang jemaat yang ada di Kolose. Akibatnya Kristus dengan segala yang diajarkannya sebagai kepala gereja ternyata bukan lagi yang menjadi hal yang penting, hal yang utama dalam kehidupan mereka. Hal yang harus mendasari kehidupan umat yang ada saat itu. Tetapi semua dilakukan terlihat bahwa dasarnya adalah karena adanya kepentingan sendiri, pribadi semata-mata. Ibadat yang berpusat pada pemujaan diri sendiri, dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 22 dan ayat 23. Saya membacanya. Kitab Kolose pasal 2 ayat 22 dan 23 di sana dikatakan, semuanya itu hanya mengenai barang yang biasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadat buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi mereka yang ada saat. Ya, tadinya mereka begitu sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, tapi karena ada berbagai pengaruh-pengaruh yang ada sehingga mereka mau meninggalkan akan kehidupan iman mereka karena ada kepentingan pemujaan diri sendiri secara duniawi. Di sinilah saudara-saudara gaya hidup jemaat di Kolose telah berubah. Gaya hidup mula-mula dalam diri jemaat Kolose yang menjadikan Kristus sebagai fokus yang utama dan yang sangat penting dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bersama, ternyata harus mengalami kegoncangan, goyah. Kepastian iman yang goyah berubah, bahkan seolah menjadi hilang dalam diri mereka yang ada saat itu. Saudara-saudara, ternyata kondisi inilah yang menjadi beban dan pergumulan daripada Rasul Paulus. Karena itulah ia mengingatkan jemaat Kolose tentang gaya hidup yang seharusnya diperlihatkan sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang telah hidup dan mati oleh karena Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, bahkan boleh dipersatukan dengan Kristus bersama-sama dengan kematiannya yang ada. Ayat yang ketiga, saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, perayaan Jumat Agung baru saja kita lewati bersama-sama. Ya, saya berpikir kiranya hal ini juga menjadi momen yang penting bagi kita untuk mengagungkan kasih dan karya Kristus yang mau berkorban mati bagi kita manusia. Gaya hidup kekristenan yang seharusnya berbeda dengan gaya hidup duniawi. Nah, apakah itu saudara-saudara? Itu merupakan persoalan bagi kita dalam teks kita saat ini. Pada ayat yang pertama dan kedua, Rasul Paulus katakan ternyata ada dua hal yang penting bahkan yang harus mendasari gaya hidup kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai orang-orang yang diselamatkan. Yang pertama dikatakan carilah. Artinya carilah perkara-perkara yang di atas, menuju pada perbuatan atau tindakan yang diinginkan, yang dikehendaki Allah. Ya, misalnya saja saudara, kita berbohong, tidak selingkuh padahal kita melakukan, kita berselingkuh demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dan terus itu dilakukan. Padahal kalau kita jujur, pasti kita akan ada perubahan yang benar, yang baik, yang terjadi dalam diri kita. Karena kita berbuat yang dikehendaki oleh Allah. Jujur, hidup benar, dalam rangka kita orang mau mensyukuri akan segala kasih kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mau tidak mau kita orang tetap harus ada dalam ketaatan. Kesetiaan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat, kata pikirkanlah. Artinya mari kita orang berpikir terus untuk hal-hal yang di atas, perkara yang di atas. Segala sesuatu yang mendasari tindakan, perbuatan, dan langkah-langkah keputusan dalam diri kita. Itu berdasarkan kepada Kristus. Melakukan kehendaknya. Supaya kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Dan saya berpikir masih begitu banyak hal-hal, perkara-perkara yang kita orang buat juga kadang-kala tidak seperti apa yang kita orang inginkan, yang Tuhan inginkan.
karena kemunafikan, kesombongan, korupsi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita orang tetap terpanggil untuk hidup dengan gaya Kristiani dalam rangka mau mensyukuri segala kasih kebaikan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, gaya hidup surgawi inilah yang Paulus inginkan agar tertanam. Ya, perkara-perkara di atas, dua hal yang paralel, tindakan dan perbuatan yang menyatu. Tidak hanya kerohanian kita yang baik, tetapi juga praktek kehidupan kita yang harus baik, yang sesuai dengan kehidupan imannya, kerohanian yang ada. Kata, pikiran dan perbuatan yang sama, yang senantiasa harus dilakukan. Sebab kata Rasul Paulus, kamu telah mati, hidup dan bangkit bersama-sama dengan Kristus yang mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus dalam kehidupan orang percaya haruslah bukannya hanya merupakan satu yang seremonial, ya, dalam rangka kita merayakan kebangkitannya. Seharusnya juga bukan hanya ajakan agar kita mampu mengatakan Yesus yang sudah menang, Yesus yang sudah bangkit. Dan harusnya bukanlah hanya membuat kita sungguh-sungguh percaya pada penyelamatan Yesus, ya, tetapi dengan peristiwa kebangkitan Kristus haruslah kita mampu mengubah kehidupan kekristenan kita yang ada saat ini. Dan itu juga menjadi tema kita saat ini, ya, untuk ada perubahan dalam kehidupan kita supaya orang lain, ya, yang ada bisa kaget, bisa terkesima, heran, dan akan mengakui betapa Bapak dan Ibu itu kata dan pikiran perbuatannya sungguh-sungguh menggambarkan, memperlihatkan tentang kehidupan orang-orang percaya, tentang orang Kristen. Mengapa? Kenapa? Karena mereka memanfaatkan dengan hidup gaya Kristen yang ada, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang Yesus inginkan, yang Yesus kehendaki. Dia hidup di dunia, tidak menjauh dari dunia di mana ia hidup dan berada. Tetapi tindakan, perbuatan, bahkan pikirannya selalu berdasarkan kepada hidup Kristus. Dan demi hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu yang seharusnya mewarnai dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Itu berarti firman Tuhan ini juga mau mengajak dan terus kiranya mau memotivasi kita sebagai pribadi yang memiliki Kristus telah bangkit untuk terus membangun komitmen yang sungguh-sungguh dalam loyalitas hidupnya, selalu tetap ada dalam komunikasi, dalam kebersamaan dengan Kristus, sehingga harus terus berperilaku berjiwa Kristus. Artinya dia terus berupaya untuk mencari dan mencari, ya, Kristus sendiri. Pikiran kita akan selalu terarah kepada pribadinya, firmannya, kehidupannya. Dan Kristus diharapkan menjadi hidup kita setiap hari dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kita dimanapun kita berada, kita berkarya. Dan memang harus diakui saudara-saudara bahwa tantangan, rintangan, cobaan dan godaan selalu mau menghantui langkah-langkah perjalanan kehidupan kita. Pergumulan tidak akan lepas dari diri kita selama masih menikmati hidup ini, tetapi kita terus diajak untuk tidak lari darinya. Hanya oleh karena berbagai persoalan-persoalan ataupun karena kekecewaan ada. Namun bagaimana kita orang mau menghadapi, ya, berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu terutama, ya, dengan peristiwa-peristiwa corona yang ada saat ini. Bukan tidak mungkin ini sangat menakutkan, sangat mencemaskan, ya, dunia saat ini, terutama juga bangsa Indonesia yang ada saat ini. Jadi firman Tuhan saat ini ternyata juga mau mengajak kita untuk menghadapi dengan gaya, ya, hidup Kristus, bergaya hidup orang-orang percaya, orang Kristen. Carilah, pikirkanlah perkara di atas. Tindakan dan perbuatan pikiran kita berdasarkan yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Memang ada tantangan, ada pergumulan, ada penderitaan yang kita orang alami, yang hampir dikatakan tidak putus-putusnya. Tetapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan, berbagai persoalan penderitaan yang kita orang alami, terutama sebagai gereja seorang orang percaya, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, dengan penghargaan, dengan penghormatan yang nantinya akan diberikan oleh Raja di atas segala raja. Bukan diberikan oleh petinggi-petinggi negara, tetapi Raja di atas segala raja, yaitu Yesus yang sudah mati, tetapi bisa bangkit dari antara
orang mati. Jadi sekali lagi inilah merupakan salah satu keunikan yang dimiliki oleh pribadi Yesus. Nah, persoalannya saudara, bagaimanakah hidup yang telah kita bangun? Ya, yang kita bangun selama ini. Apakah kita orang masih bergaya hidup secara Kristiani? Murid Kristus, ataukah kita hidup secara duniawi? Jika kita merasa orang Kristen yang benar-benar hidup dalam Kristus, yang merasakan kebangkitannya, maka mau tidak mau saudara, dalam rangka kita mau mensyukuri segala kasih kebaikan Tuhan, kita tetap terpanggil untuk selalu bergaya hidup, cari Dia dan selalu berpikir tentang Dia, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita terus berupaya untuk mau mempercayakan kehidupan kita, pribadi, keluarga, ya, dengan hari-hari depan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Dan saya percaya, Bapak, Ibu, Saudara, bersama-sama dengan Kristus, ya, yang kebangkitannya kita peringati saat ini. Kita bukan hanya akan tenang, kita bukan hanya akan senang, tetapi kita akan menikmati kemenangan bersama-sama dengan Dia. Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita orang semua untuk bagaimana mau menerjemahkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat, kita akan masuk pada pengakuan iman rasuli. Jemaat, saya undang kita berdiri dan marilah kita menyatukan hati dengan gereja di segala abad dan tempat dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejar maut. Pada ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat perkataan rasuli. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sementara persembahan syukur diberikan, kita lakukan pujian dari NKB 87 ayat 1 dan 2, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku,
Mari jemaat, kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu yang mulia. Karena siapakah kami ini sehingga beroleh kekuatan untuk mempersembahkan dengan kerelaan hati persembahan yang demikian ini. Kami mengamini bahwa semua yang kami dapat berikan saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang selalu melimpahi dalam hidup kami. Karena itu ajarlah kami agar dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu, ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Maut sudah menyerang, kubur hilang kuasanya, Juru Selamat telah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Surga bukalah gerbang, sambut Raja yang menang, antarkan ke tatanya yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang nantinya akan kita doakan saat ini. Bapak Surgawi, di dalam nama Yesus, tidak putus-putusnya kami senantiasa mau menaikkan syukur, terima kasih kehadirat-Mu yang kudus. Sebab anugerah-Mu begitu melimpah dan tetap ada dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tetap kami rasakan sekalipun kami sering menyimpan dari hadirat-Mu yang kudus. Ya Yesus Tuhan yang telah bangkit, di perayaan Paskah saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup yang dihadapi. Ada saudara-saudara seiman kami yang sedang bergumul dengan kehidupannya sehari-hari. Ada yang sedang bergumul karena kesehatan mereka. Tuhan kiranya juga menganugerahkan kesehatan yang bagi mereka agar mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Demikian juga ada saudara-saudara seiman yang bergumul dengan pekerjaan hidup mereka. Tuhan kiranya boleh memberikan solusi agar mereka dapat menjalankan kehidupan mereka dengan layak di hadapan hadirat-Mu. Demikian juga Bapa di dalam Yesus Kristus, ingatlah juga bagi saudara-saudara seiman yang sedang dalam duka nestapa, biarlah Roh Kudus terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, agar kesedihan tidak akan mematahkan semangat mereka yang ada saat ini. Bagi mereka-mereka juga yang sedang bersuka cita karena keberhasilan, kesuksesan, karena peristiwa ulang tahun, kiranya Engkau juga tetap ada dan senantiasa mau bersama-sama dengan mereka memimpin, menjaga, melihara, melindungi dan memberkati akan kehidupan mereka semua Tuhan. Demikian juga Bapa, tuntun juga bagi kehidupan anak-anak kami yang sedang berjuang dalam studi dan kehidupan, dan biarlah anak-anak kami boleh mengalami kemajuan dalam kehidupan dan iman mereka. Pimpin juga para pemimpin-pemimpin negara kami, bahkan kami sebagai rakyat boleh mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan, kestabilan yang ada. Begitu juga para pemimpin jemaat-jemaat yang ada, Tuhan juga kiranya tetap menjaga mereka agar mereka tetap boleh menjalankan tugas sesuai dengan
kehendak daripada Engkau sendiri. Ingat juga kepada para janda, duda, anak yatim. Biarlah kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus memberikan makna bagi kehidupan mereka yang ada saat ini. Bapa surga, dalam nama Yesus, di kesempatan yang ada saat ini, Bapa, tak lupa kami juga berdoa, menyerahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, khusus yang berhubungan dengan virus COVID-19 Corona yang ada saat Bapa. Sebagai manusia Tuhan, sebagai masyarakat yang ada saat Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Bapa, dalam langkah-langkah perjalanan perjuangan kehidupan masyarakat yang ada saat Bapa. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tidak akan membiarkan peristiwa ini untuk berlarut-larut dialami, dirasakan oleh dunia bahkan bangsa saat ini Tuhan, di mana sudah ada kurang lebih 240 yang meninggal akibat corona yang ada saat Bapa. Itulah sebabnya di kesempatan yang baik yang di Tuhan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh tim medis yang bekerja. Kiranya Engkau juga tetap berikan kekuatan, berikan kondisi kesehatan yang baik, menjauhkan mereka Tuhan dari segala pesakit penyakit Tuhan, dari virus corona yang ada Tuhan, sehingga dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita, sesuai dengan janji mereka Bapa, mereka akan melakukan segala tugas kerja, tanggung jawab yang Engkau percayakan, bahkan yang negara percayakan kepada mereka ya Bapa, yang telah mendahului bagi saudara-saudara mereka. Kami juga mohon Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan yang sejati bagi tim medis yang ada, supaya mereka dengan keluarga mereka dengan penuh sukacita juga tetap boleh menjalani akan kehidupan yang ada saat ini Bapa. Juga tak lupa kami berdoa menyerahkan bagi TNI Polri yang bekerja dalam rangka penanganan virus COVID-19 yang ada saat Bapa. Kami juga mohon Tuhan Engkau berikan hikmat, berikan kemampuan bagi mereka Bapa, supaya dengan penuh kesetiaan mereka juga boleh melakukan apa yang dipercayakan di dalam kehidupan mereka, terutama bagaimana supaya mereka boleh menangani berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan bangsa kami saat ini Tuhan, khususnya yang berhubungan dengan virus Corona yang ada saat Bapa. Demikian juga Bapa, kami tak lupa berdoa menyerahkan bagi pemerintah kami, provinsi maupun daerah Gorontalo yang ada. Engkau juga tetap pimpin, jaga, pelihara, lindungi, memberikan kekuatan, memberikan kondisi kesehatan yang baik bagi pemerintah kami Tuhan, agar dengan penuh sukacita, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan mereka boleh melakukan segala tugas kerja tanggung jawab yang dipercayakan oleh masyarakat Gorontalo kepada mereka yang ada saat Bapa. Demikian juga Bapa bagi pemerintah pusat yang ada di Jakarta sana, kami juga mohon Engkau juga ada dan senantiasa mau bersama-sama dengan mereka Bapa, terutama para petinggi-petinggi negara Tuhan, supaya mereka dengan penuh kesetiaan juga boleh melakukan segala tugas kerja tanggung jawab yang mereka telah programkan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami yang ada saat Bapa. Dan kami tetap percaya Tuhan, Engkau tetap punya rencana-rencana indah bagi kehidupan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Dan terutama kami sebagai masyarakat yang ada, supaya bisa menikmati stabilitas dan menikmati keamanan yang baik, dan masyarakat boleh melakukan semua tugas tanggung jawab mereka juga yang ada saat Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi hamba berdoa menyerahkan untuk kehidupan jemaat Immanuel yang ada saat Bapa, di tengah-tengah upaya-upaya dalam rangka untuk bisa memenuhi segala kebutuhan. Engkau berkati semuanya Bapa, dan biarlah keberhasilan, kesuksesan tetap mewarnai dalam langkah perjalanan kehidupan jemaat-Mu yang ada saat Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk peristiwa Paskah yang boleh kami syukuri, yang boleh kami rayakan pada hari Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau tak bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kiranya kasih Tuhan menghantar saudara-saudara lebih dekat kepadanya. Kiranya kekuatan dari Tuhan menguatkan saudara-saudara di dalam pekerjaannya. Kiranya sukacita kebangkitan Kristus mengisi roh saudara-saudara dan diam di dalam saudara-saudara selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk. Saat teduh peribadatan kita saat ini telah selesai dan Tuhan terus memberkati kita sekalian. Selamat Paskah.